Hai, selamat datang kembali di Lamrim, langkah di jalan menuju pencerahan. Kita berbicara tentang nirvana, bagaimana cara mencapai nirvana. Akan terlihat seperti apa jika saya mencapai nirvana? Saya selalu ingin memberitahu teman-teman saya, cara saya dibesarkan dengan 4 saudara, dan kami selalu bertengkar. Dan adik saya, 2 di bawah saya, dia suka membuat saya marah. Dia berusaha keras untuk membuat saya marah. Dan saya terkenal di keluarga karena tidak ada yang bisa membuat saya marah. Tapi saudara ini bisa membuat saya marah. Dan jika dia membuat saya marah, dia sangat bahagia. Hahaha, saya membuat Anda kesal. Dan dia akan melakukan hal aneh. Jadi jika saya mencapai nirvana, tidak ada yang bisa membuat saya marah lagi. Tidak ada. Bahkan suami atau istri saya, tidak ada yang bisa membuat saya marah. Maka Anda tahu Anda telah mencapai nirvana. Jadi itulah nirvana. Jadi kita berbicara tentang mencapai nirvana, dan kita berbicara tentang 3 pelatihan yang membantu Anda sampai di sana. Salah satunya adalah bersikap baik kepada orang lain, moralitas. Apa yang kedua? Meditasi. Dan yang ketiga adalah memahami pena, memahami kekosongan. Sekarang kita mencapai bagian tentang ajaran-ajaran itu, dan kita berbicara tentang cara bersikap baik kepada orang lain sebagai dasar dari ajaran-ajaran itu. Jika seseorang di kota bersikap baik kepada orang lain, maka Buddhisme ada di sana. Bahkan jika mereka tidak percaya pada Buddhisme, tidak masalah. Sekarang dia mengatakan, lanjutnya, jadi ada ekspresi ini dalam Buddhisme yang disebut Dharma Lord, seperti saya adalah seorang guru Dharma. Oke, kita bisa mengatakan guru Dharma. Jadi siapa itu guru Dharma? Apa itu guru Dharma? Orang bilang, oh Geshe, dia penerjemah. Guru Dharma, Anda pasti guru Dharma, Anda seorang Geshe. Dia berkata, dengarkan, guru Dharma tidak berarti seorang geshe yang duduk di tempat mengajar dan mengajar Buddhisme. Dia berkata itu bukan guru Dharma. Kemudian ada yang berkata kepadanya, jadi apa itu guru Dharma? Dia bilang, seseorang yang menjaga sumpah di hati mereka sendiri. Itulah guru Dharma. Maka mereka adalah pemegang garis keturunan. Mereka adalah penguasa Dharma. Mereka adalah guru Dharma. Mereka memegang garis keturunan Buddha. Mereka menjaga tradisi Buddhisme di dunia. Jika mereka bersikap baik kepada orang lain, itu adalah guru Dharma. Saya pikir itu pekerjaan saya untuk mencari foto-foto, gambar yang mengingatkan kita kepada setiap poin. Dan saya menemukan gambar ini. Dan itu adalah seorang wanita, dan dia duduk di kamar tidurnya, dan coba tebak apa yang dia lakukan. Dia mempersiapkan pajaknya untuk tahun ini. Ini adalah waktu yang sangat menegangkan di setiap negara, saya pikir begitu, dan pemerintah mengharapkan Anda untuk menyelesaikan dokumen dan mempersiapkan pajak Anda. Jadi ini adalah guru Dharma. Saya memilih gambar seorang guru Dharma. Ini adalah guru Dharma. Wanita ini adalah guru Dharma. Dan dia adalah guru Dharma yang asli. Dia tidak memiliki topi geshe. Dia tidak memiliki mandik-mandik di tangannya. Dia tidak membunyikan bel. Tapi dia adalah guru Dharma. Kenapa? Kenapa? Dia menjaga sumpahnya, oke? Kenapa? Dia membayar pajak, 100% pajaknya. Jika Anda ingin menjadi seorang guru Dharma yang benar-benar keren, jika Anda ingin menjadi Dharma modern, bayarlah 105% pajak Anda, atau membayar 108% pajak Anda, zakat, sumbangan otomatis untuk orang miskin. Oke, membayar pajak ekstra. Dia pemegang Dharma. Dia adalah guru Dharma. Kenapa? Dia membayar pajak tepat waktu. Karena itu membantu semua orang di negeri ini. Dia adalah guru Dharma yang nyata. Dia tidak mengajar Buddhisme di atas tahta dengan topi kuning besar dan semua lonceng dan lainnya. Dia adalah guru Dharma yang nyata, dan itu bukan arti kiasan. Itu arti harafiah. Jadi dia adalah guru Dharma yang nyata. Anda ingin mencari seorang guru Dharma, pergilah mencari seseorang yang seperti itu. Kalimat selanjutnya,
Jika Anda mempelajari catatan tertulis Buddhisme, jika Anda ke organisasi SCIP di bawah John Brady, dan Anda mempelajari jutaan halaman semua yang sudah diawetkan di dunia, lalu kita bisa memanggil Anda seorang guru Dharma dari Dharma tertulis, dari Dharma fisik. Kita bisa memanggil Anda guru Dharma dari Dharma fisik. Tapi jika Anda menjaga sumpah yang sudah Anda setuju untuk dijaga, saya tidak akan membunuh, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan menyakiti hubungan orang lain, saya tidak akan berbohong, dan saya tidak akan menggunakan alkohol atau obat-obatan. Jika Anda menjaga itu semua, maka Anda adalah guru Dharma dari ajaran yang nyata, ajaran batin, ajaran atas ide-ide. Tokpe Tempa. Ada 3 tingkat sumpah. Dasar kebaikan hati terhadap orang lain. Lalu sumpah bodhisattva, saya akan mencoba menjadi seorang Buddha untuk membantu semua orang. Dan kemudian sumpah rahasia, saya akan mencoba untuk melakukannya dalam satu kehidupan. Tapi sumpah ini semua sumpah yang dapat Anda latih dengan segera. Ada di saku Anda. Semua orang memilikinya. Semua orang seharusnya menjaga 10 perbuatan baik. Tersedia untuk Anda. Ini adalah peralatan guru Dharma. Sudah tersedia di saku Anda. Kemudian di gambar berikutnya, Anda melihat cahaya dunia. Saya ke online untuk menemukan gambar sah untuk ditunjukkan kepada kalian. Dan ketika saya melihat, ketika saya mengetik orang bahagia, wajah orang ini muncul terus. Dia tampak begitu berbahagia bagi saya. Saya suka fotonya. Dia tampak seperti bersinar dengan cahaya. Itulah yang teks ini dikatakan di sini. Pak Bongkar Rinpoche mengutip sutra yang mengatakan, seseorang yang menjaga moralitas mereka, mereka bersinar terang. Kristianitas mengatakan, untuk menerangi dunia kalian, jangan sembunyikan kebaikan Anda, biarkan kebaikan Anda bersinar. Ini adalah persis ide di sini. Tentu saja setiap kali ada kutipan dari buku kuno, saya ingin membacanya. Saya suka perlahan mengajar lamrim, saya suka menikmatinya seolah-olah itu anggur enak. Saya suka menikmati rasanya. Jadi saya akan membawa Anda ke sutra itu. Dan mari kita baca keseluruhan bagian sutra itu. Sutra yang disebut Sultrim yang Dak Per Den Pedo. Anda tidak akan melihat ini. Ini bukan bagian dari lamrim, tapi dia mengutipnya. Jadi saya pergi mendapatkan kutipan untuk Anda. Dan saya pikir Anda akan menikmati konteks yang berlebih. Jadi mari kita mulai. Sutra yang disebut Sultrim yang Dak Per Den Pedo, Sila Sanyukta Sutra, yang berarti sutra dari orang-orang yang menjaga perilaku yang baik. Itu nama sutranya. Itu puisi. Mari kita mulai. Sangat terkenal. Mari kita mulai. Orang yang menjaga sumpah mereka adalah seperti cahaya terang bagi seluruh dunia. Orang-orang yang menjaga sumpah mereka, menjaga moralitas mereka, mereka menjadi benar-benar terkenal, cantik terkenal, tidak seperti penjahat terkenal atau politisi terkenal. Orang yang menjaga sumpah mereka, mereka terkenal, Dewa Top. Dan karena itu mereka selalu berbahagia, mereka selalu merasa bahagia.
Jika Anda menjaga perilaku baik Anda, jika Anda berbaik pada orang lain, lalu setelah Anda mati, Anda tidak perlu khawatir akan menuju ke tempat yang bagus. Dan orang-orang yang menjaga sumpah mereka, mereka bisa mencapai nirvana, bukan orang lain. Jika seseorang mengambil pisau dan merobek mata Anda, jika seseorang merobek mata Anda, Anda tidak akan dapat melihat apa-apa. Dan orang yang tidak berbaik kepada orang lain, mereka buta terhadap dharma. Mereka tidak akan pernah mengerti dharma. Ini seperti Anda mengambil keluar mata mereka. Seseorang yang tidak baik kepada orang lain telah merusak mata mereka dan mereka tidak dapat melihat dharma. Mereka bisa duduk di ajaran Lamrim selama bertahun-tahun dan mereka tidak akan mengerti apa-apa. Jika seseorang memotong kaki Anda, Anda tidak bisa mendaki puncak gunung Everest. Jika Anda tidak menjaga perilaku baik terhadap orang lain atau bersikap baik kepada orang lain, lupakan semua Buddhisme. Seseorang tanpa kehidupan moral tidak akan pernah menuju ke kebebasan. Tempat manapun di dunia yang ada satu orang yang baik kepada orang lain, kita bisa mengatakan ada cahaya di bagian dunia itu. Tidak ada kegelapan. Bagian dari dunia itu bebas dari kegelapan. Kegelapan spiritual. E dan C ditutupi dengan cahaya. Jika ada satu orang yang baik terhadap orang lain di dunia ini, dan mereka berdiri di sebuah rumah, maka saya di rumah itu. Buddha mengatakan, maka saya ada di rumah itu. Ini sangat indah. Dia bilang, rumah ini tidak kosong dari saya. Jadi dia seperti membuat lelucon Buddhis. Dia bilang, jika satu orang di sebuah rumah berbaik hati kepada orang lain di sebuah rumah, tidak ada kekosongan Buddha di rumah itu. Artinya, saya ada di sana. Saya ada di sana dan itu bukan kiasan. Jika Anda memiliki pilihan, apakah Anda ingin Buddha sejarah datang ke rumah Anda dan makan siang dengan Anda? Atau Anda lebih suka mengajak seseorang yang menjaga janji makan siang dengan Anda? Lalu ajak orang yang menjaga janji mereka, karena itu Buddha yang asli. Itu Buddha nyata, bukan Buddha sejarah. Itu keren. Matongpar. Ini sangat indah. Dia mengatakan bahwa jika seseorang bersikap baik kepada orang lain, ada cahaya di tempat itu. Di kota itu ada cahaya. Jika seseorang bersikap baik kepada orang lain, saya ada di kota itu. Saya masih di sana. Saya ada di kota itu dan Anda membuat hidup saya lebih mudah. Wow. Sang Buddha berkata kepada kita, dengar, saya harus mengurus banyak orang. Ini menegangkan. Ini seperti menjadi seorang ibu dengan banyak anak-anak. Saya harus berada di mana-mana di alam semesta. Saya harus terus mengawasi semua orang. Kuan Yin, betul. Ini berarti tetap mendengarkan jika seseorang mengatakan, ibu saya butuh bantuan. Avalokitesvara, siapa yang butuh bantuan? Siapa yang butuh bantuan? Dan Buddha berkata, Anda ingin bersikap baik kepada Buddha? Ya, yang benar saja. Maksudnya, seperti ketika pengasuh datang dan mengambil Amelie dari Nick dan Erin dan berkata, kalian santai, kalian pergi ke Butterfly Burger. Saya akan mengurus anak-anak, saya akan menjaga anak-anak, saya akan menjaga Amelie atau Ava, bayi dari Adam dan Katie. Jangan khawatir, saya akan menjaga anak itu. Jadi Buddha mengatakan, jika satu orang di satu tempat berbaik kepada orang lain, saya bisa beristirahat. Karena mereka mengurus semuanya. Mereka adalah pengasuh sekarang. Ini adalah kata yang sangat indah. Tukle Chungur berarti di tempat itu saya tidak perlu ikut terlibat. Saya bisa mengurus tempat lain karena tempat itu sudah terurus. Itu sangat indah. Ini juga sebuah kutipan.
Saya pergi mendapatkannya untuk Anda. Ini dari Dulasung Tampa yang disebut buku sempurna tentang moralitas. Kutipan ini sulit ditemukan dan masih ada orang yang belum mampu menemukannya. Tapi karena kita punya database John Brady, saya bisa menemukannya. Saya bisa beristirahat. Jadi bagian cerita adalah petunjuknya. Dan kita bisa menemukannya dalam teks itu. Dan kemudian di Tibet kuno, tempat guru saya berasal, saya dibesarkan di Tibet pada tahun 20-an dan 30-an. Di Tibet kuno, mereka tidak punya mobil. Mereka bahkan tidak memiliki sepeda. Ada cerita tentang aluminium pot pertama yang berhasil sampai ke Tibet, itu menjadi hal yang terkenal. Jadi hal-hal ini tidak ada di sana. Jadi Pak Bongkar Rinpoche yang berbicara mungkin pada tahun 1920-an saya tebak, dia mengatakan, lihat, kita tidak seperti negara-negara lain, mereka punya kapal uap, mereka punya pesawat, mereka punya mobil. Kita hanya penggembala domba dan penggembala yak. Kita ada di pegunungan Himalaya dan kita tidak punya barang-barang itu. Tapi kita punya satu hal di sini. Kita punya Dharma. Mereka punya pesawat, mereka punya mobil, mereka punya kapal. Oke, itu keren, tapi kita punya Dharma. Itulah yang kita punyai. Dan itu adalah hanya itu yang bisa membuat Anda benar-benar bahagia. Sebuah mobil tidak dapat membuat Anda bahagia. Pesawat terbang, senang punya mobil. Orang Dharma seharusnya punya mobil. Orang Dharma seharusnya memiliki pesawat. Orang Dharma seharusnya memiliki kapal. Tapi itu tidak selalu akan membuat Anda bahagia. Tapi kita punya hal itu di sini di negara kita. Kita mempunyai Dharma. Dan Trail Dang Yun berarti ini membuat Anda bahagia dari hari ke hari dan membuat Anda bahagia setelah mati. Ini akan menjaga Anda setelah mati. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Dharma berada dalam kondisi baik di sebuah negara? Bagaimana kita tahu bahwa Dharma kuat di sebuah negara? Bagaimana Anda bisa tahu apakah Dharma itu kuat atau tidak di sebuah negara? Kangpa, itu tidak tergantung pada berapa banyak bangunan tinggi yang ada di negara Anda. Mimangwa tidak ada hubungannya dengan seberapa besar populasi di negara Anda. Bahkan tidak ada hubungannya dengan betapa indahnya Anda dapat membuat persembahan di kuil atau gereja. Bukan itu. Jika seseorang berbaik kepada orang lain, lalu kita dapat mengatakan bahwa negara itu maju dan negara itu telah berkembang. Dan negara itu modern, dan negara itu adalah sebuah negara yang penting, dan negara itu adalah sebuah negara adidaya. Jika ada orang yang mencoba untuk bersikap baik kepada orang lain, maka negara itu adalah sebuah negara adidaya. Tidak tergantung pada berapa banyak roket atau bom yang Anda punyai atau hal seperti itu. Ini adalah ide yang sangat indah. Sekiranya Anda mulai kehilangan Dharma di negara Anda, misalkan Anda memiliki Dharma atau video Lamrim yang masuk ke internet di negara Anda, tapi Rangyula Nup, dan kita punya fotonya di sini. Ini foto yang saya ambil di dekat rumah saya, matahari terbenam dekat rumah saya. Hari itu adalah ulang tahun pasangan saya, ulang tahun Veronica. Jadi kami pergi jauh mendaki gunung, sekitar 1,5 jam, dan Anda mendaki gunung yang tinggi ini. Dan dari atas sana,
kami menyaksikan matahari terbenam, dan saat itu matahari terbenam yang aneh. Biasanya matahari di sini sangat cerah, tapi matahari mulai turun, dan kemudian awan hitam ini mulai menutupi matahari. Itu agak aneh. Pertama-tama matahari terbenam dan mulai meredup, dan awan hitam ini datang, dan kemudian matahari tenggelam. Dalam bahasa Inggris, kita katakan matahari tenggelam, dan semuanya menjadi gelap dan abu-abu. Dan kami mengalami kesulitan karena kami sedang menikmati hidangan penutup, kami sedang piknik. Kami kehabisan waktu dan harus berlari pulang karena hari mulai gelap. Mengapa kita berbicara tentang itu? Pak Bongkar Rinpoche mengatakan, ada tempat-tempat yang matahari sudah terbenam di hati Anda, di dalam dada Anda. Matahari sudah terbenam, dan hati Anda akan menjadi gelap, dan dada Anda menjadi gelap. Sinar matahari pergi, dan kegelapan mulai masuk ke dalam hati Anda sendiri. Jadi dia mengatakan sesuatu yang sangat kuat dalam bahasa Tibet. Dia menggunakan kata nub, yang berarti matahari terbenam di hati Anda. Jadi, jika Anda tidak bisa bersikap baik kepada orang lain sehari-hari, setiap jam, setiap menit, maka Dharma terbenam di hati Anda. Matahari Dharma terbenam di hati Anda. Ajaran-ajaran ini mungkin telah menyebar melalui internet dan kerja keras tim Lowen Hub ke banyak sekali negara. Mungkin Dharma telah menyebar ke banyak sekali negara. Internet telah membawa Lamrim ke banyak sekali negara. Dan 100 lebih relawan tim menerjemahkan ke banyak bahasa. Tetapi, jika Anda tidak berbaik hati kepada orang lain, Dharma mati di negara Anda. Sangat menyedihkan. Matahari terbenam di negara Anda. Tidak masalah itu masih ada di internet. Tidak peduli itu menyebar ke negara Anda. Tidak masalah Anda yang menerjemahkannya. Jika para penerjemah tidak berbaik hati satu sama lain, lalu Dharma, matahari terbenam. Sangat menyedihkan. Ini adalah gambar yang mengerikan. Saya tidak menyukainya. Mari kita lanjutkan. Ini adalah sutra yang sangat terkenal sekali yang disebut Samadhi Raja, yang berarti Sutra Raja Meditasi. Sebuah sutra yang sangat terkenal yang disebut Raja Meditasi. Sebuah sutra yang sangat indah dan sebenarnya seperti awal panduan meditasi. Misalkan seseorang selama miliaran tahun yang sama dengan sejumlah butiran pasir di Sungai Gangga. Sungai Gangga kadang-kadang bisa memerlukan 1 jam untuk menyeberanginya menggunakan jembatan sangat besar. Jadi bayangkan semua tetes air, atau bayangkan semua butir pasir di Sungai Gangga. Masing-masing adalah 1 miliar tahun. Setiap butir pasir adalah 1 miliar tahun. Dan selama begitu banyak miliaran tahun dari iman yang besar, Anda menawarkan kepada Sang Buddha makan malam yang indah, atau minuman lezat untuk diminum, atau payung keagamaan, penutup matahari, atau bendera rohani yang kita pasang, atau Anda menawarkan lampu-lampu mentega ini selama miliaran tahun. Dan tidak untuk satu Buddha, kepada puluhan juta Buddha. Dan Anda membawa persembahan ini selama miliaran tahun. Dan di sisi lain, ini sangat-sangat indah. Ketika hal-hal menjadi sulit, ketika hal-hal di dunia menjadi sulit, ketika ada masalah di dunia, ketika ada virus, ketika tidak ada banyak uang dan tidak ada banyak makanan, di negara kita tidak ada banyak kertas toilet, ketika keadaan menjadi sulit, itu sangat indah. Ketika orang-orang lupa untuk bersikap baik
satu sama lain, dan ketika orang-orang takut dan berpegang pada uang mereka, berpegang pada makanan mereka, mereka tidak berbagi dengan orang lain. Pada saat itu, Dharma sedang sekarat di negara-negara itu karena orang-orang tidak bersikap baik satu sama lain. Tapi jika ada satu orang dalam masa-masa berbahaya itu, masa-masa gelap, masa-masa virus, jika ada satu orang yang bersikap baik kepada orang lain, bibit yang baik, karma yang baik dilakukan oleh seseorang saat kegelapan lebih berharga dari orang yang memberikan miliaran persembahan kepada Sang Buddha ketika semua hal berjalan dengan baik. Jadi, seseorang yang baik pada satu orang lain selama hari-hari virus, orang yang bermurah hati kepada satu sama lain selama masa-masa sulit, itu lebih banyak karma daripada 1 miliar orang yang menawarkan burger sayuran untuk 1 miliar Buddha selama 1 miliar tahun. Saya akan mengatakannya lagi, sulit dikatakan jika satu orang selama zaman virus, ketika semua hal sulit, berbaik hati kepada orang lain, itu karma baik yang lebih kuat dibandingkan dengan menawarkan segala hal kepada 1 miliar guru selama 1 miliar tahun ketika semua hal mudah, ketika zaman mudah. Dan saya pikir kita semua yang sedang belajar Lamrim sekarang, kita berada di tempat yang beruntung. Ada banyak ketakutan. Ini adalah masa-masa gelap dan ada banyak rasa takut, banyak kekhawatiran. Dan jika kita melakukan satu hal kecil yang baik selama waktu itu, ini lebih kuat dibandingkan orang-orang yang melakukan hal-hal baik selama ratusan tahun ketika muda. Jadi kita beruntung memiliki waktu yang sulit. Saya pergi mencari kutipannya dan itu dikutip secara benar. Anda bisa siang dan malam. Dia mengatakan dutruk to dusum. Dutruk to dusum. Dusum berarti Buddha dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini berarti setiap orang yang mendapat pencerahan sebelumnya. Dan setiap orang yang mendapat pencerahan hari ini, dan setiap orang yang akan tercerahkan di masa depan, itulah dusum 3 kali. Dutruk berarti 6 kali sehari Anda berhenti dan membuat persembahan kepada mereka. Setiap Buddha tunggal dalam sejarah, termasuk sejarah masa depan, Anda berhenti dan membuat persembahan kepada mereka. Di satu sisi. Di sisi lain, Anda berada di situasi dunia yang berbahaya dan menakutkan dan sulit untuk semua orang. Dan Anda menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, karma baik Anda melebihi orang itu. Mereka yang membuat persembahan untuk semua Buddha dalam sejarah, untuk melakukan satu hal yang baik kepada orang lain selama waktu virus. Karma baik Anda lebih kuat. Jadi saya pikir itu luar biasa. Ini sangat baik untuk kita saat ini. Jadi itu adalah sinar matahari pada saat virus. Cinta pada saat virus. Ini adalah waktunya. Dan karma, semua karma jutaan kali lebih kuat selama ini. Jadi luangkan waktu, bersantai. Anda bisa takut, Anda seharusnya takut. Ini hal yang sulit. Anda harus khawatir. Dan Anda harus prihatin. Tapi berhenti dari waktu ke waktu dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Mengorbankan sesuatu, uang atau makanan atau waktu Anda, dan memberikannya kepada orang lain kali ini. Dan lalu Anda adalah guru Dharma yang nyata. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya.